mimpi kereta api, seperti yang dikatakan Muhammad Qasim bahwa mereka adalah orang-orang yang mendukungnya sejak awal. Apakah Muhammad Qasim sejak awal mengetahui siapa pendukung tersebut, atau apakah mereka akan diberitahu pada saat itu juga? Sebenarnya, semua mimpi tentang kereta ini adalah mimpi-mimpi lama, yaitu saya melihatnya antara tahun 2003 sampai 2005. Jadi, di dalam kereta itu, semua orang yang saya kenal ada di sana, dan mereka adalah orang-orang yang Allah yang Maha Agung sendiri memberitahu saya bahwa mereka harus disembunyikan di gunung, dan hanya bersama mereka lah saya harus sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan pada hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang yang bersama saya di kereta itu juga ada bersama saya, meskipun ada juga beberapa yang lain. Jadi, dari sini bisa disimpulkan bahwa akan ada beberapa orang yang sejak awal hingga akhir tetap berjalan bersama karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat, seperti yang saya lihat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama kali datang dan bertemu dengan kami. Karena ini adalah mimpi-mimpi lama, di dalam mimpi itu sendiri saya berpikir, apa sebenarnya yang telah kami lakukan di dunia ini sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kami sebelum menemui para sahabat, dan beliau bertemu dengan semua orang satu persatu. Artinya, beliau memang bertemu dengan semua orang satu persatu, bukan secara bersamaan. Pada saat itu saya sendiri tidak mengerti, apa sebenarnya yang telah kami lakukan di dunia ini. Dan ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi ini, sebelum itu, dari tahun 2011 sampai 2013, saya sering mendapat mimpi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk pergi ke suatu tempat tertentu, dan saya pun sedang menuju ke sana dalam mimpi itu. Di jalan, ada orang-orang yang saya temui dan mereka mengenali saya, lalu berkata, "Anda Muhammad Qasim, kan?" Saya pun heran, bagaimana mereka bisa tahu nama saya. Saya menjawab, "Ya, saya Muhammad Qasim." Dan kemudian, sebagian dari mereka bahkan tahu bahwa saya sedang pergi ke suatu tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan saya untuk pergi ke suatu tempat, dan mereka berkata, bahwa kami juga bersama Anda. Lalu saya berkata kepada mereka, silakan ikut bersama saya. Ada juga beberapa orang yang berkata, kami sudah tahu bahwa suatu hari nanti Anda akan lewat sini, dan kami memang sedang menunggu Anda. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak pernah saya dapatkan. Jadi, ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi saya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada saya, "Qasim, ceritakan kepada orang-orang semua mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu." Sebelum itu, dalam banyak mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata bahwa Dia pasti akan menepati janji-janji yang telah Dia buat pada saya. Saya hanya tahu bahwa mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah tentang saya akan menikah dengan gadis itu dan semuanya akan berakhir bahagia. Tapi ketika Dia meninggalkan saya pun bertanya-tanya, lalu janji-janji Allah yang mana? Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk membagikan mimpi-mimpi itu, saat itulah saya mulai berpikir, mungkin ini janji-janji yang berkaitan dengan akhir zaman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan pada saya, yang jika saya ceritakan, itu seperti membentuk sebuah film, di mana pertama-tama Pakistan bertumbang, lalu kedamaian datang. Kemakmuran datang ke seluruh dunia, lalu setelah itu Dajjal muncul, Yajuj dan Ma'juj, Isa alaihi salam, kemudian kami naik kereta. Lalu, dalam mimpi yang berkaitan dengan hari kiamat, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan kami, saya mulai berpikir, mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan seperti yang saya pahami, dan saya salah mengartikannya. Jadi, ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi itu, orang-orang pun mulai percaya pada mimpi-mimpi tersebut. Sekarang, cukup jelas bagi saya bahwa mungkin merekalah orang-orang yang bersama saya di dunia. Dan tentang mimpi hari kiamat yang saya alami, saya bertanya-tanya, kira-kira amal apa yang kita lakukan? Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertemu dengan kita lebih dulu? Mungkin itu adalah tugas untuk membersihkan diri dari syirik dan segala bentuknya, menghapus semua perpecahan, dan menyatukan kembali seluruh umat menjadi satu. Kemudian, menyebarkan kembali Islam yang sejati, Islam yang dibawa oleh Khatamun Nabiin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ke seluruh dunia dengan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Mungkin inilah amal yang akan membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ridha kepada kami, sehingga beliau akan bertemu dengan kami di hari kiamat. Dan insya Allah,
Merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Sekarang sudah mulai terlihat siapa saja mereka, siapapun mereka nantinya. Maksudnya, seperti orang-orang yang bersama saya di kereta. Saya tahu siapa mereka. Mereka adalah para pendukung. Sekarang mereka memang ada, dan mereka itulah yang akan tetap bersama saya. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah lama. Sekarang, jika saya mendapat mimpi baru, saya pasti akan tahu. Sekarang bukan cuma kereta saja, ada juga mimpi di mana ada pesawat, dan kita naik pesawat. Jika Anda perhatikan, saya memang telah membuat sebuah grup dengan nama pesawat. Nah, di grup pesawat itu, orang-orangnya adalah mereka yang percaya pada mimpi, dan saya sering melihat kalian di antara mereka. Jadi sekarang di pesawat itu hanya ada mereka. Lalu, ada satu waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa sekarang pintu-pintu pesawat itu harus ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya sudah menempatkan siapa saja yang harus duduk di pesawat itu, jadi pesawat itu pun ditutup. Lalu kita terbang dan melaju ke depan, dan saya melihat ke bawah bahwa masih banyak orang yang berharap bisa duduk di pesawat itu juga. Lalu saya berkata, sekarang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang, maka pintu-pintu sudah ditutup. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan jalan bagi mereka, dan pintu itu memang sudah tertutup. Jadi, seperti itulah mimpi-mimpi yang saya alami, di mana saya melihat bahwa jumlah orang-orang itu memang tidak banyak. Sekarang coba Anda bayangkan, ada sebuah kereta, jadi berapa banyak orang yang bisa duduk di dalamnya? Hanya beberapa ribu orang saja yang bisa naik. Mungkin sekitar 5.000, 5 atau 6.000 orang, kira-kira seperti itu. Jadi, dari sini saja kita bisa memperkirakan jumlahnya, karena saya sendiri tidak mendapat jumlah pasti dalam mimpi.